carilah di 10 malam terakhir. Maka ada kemungkinan juga Lailatul Qadar itu juga turun di malam-malam genap, di malam 22, di malam 24, di malam 26, di malam 28, bahkan di malam ke-30. Oleh karena itu seorang muslim dia harus bersemangat di 10 hari terakhir untuk menggapai Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, yaitu dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala menjelaskan apa sih makna berdiri menghidupkan Lailatul Qadar. Berdiri di malam Lailatul Qadar, qama Lailatul Qadar, itu apa? Beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, qiyamuha huwa ihya'uha bitahajjudi fiha wassalati wa qad amara Aisyata bid-du'a aidan. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, berdiri di malam Lailatul Qadar, menegakkan Lailatul Qadar adalah menghidupkan malam tersebut dengan melaksanakan sholat tahajud di malam tersebut, mengerjakan sholat. Bahkan Nabi SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk berdoa di malam tersebut. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kemudian bertanya kepada Nabi, apa yang beliau harus ucapkan, panjatkan dalam doa tatkala beliau berjumpa dengan Lailatul Qadar. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah sebuah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf ya Allah. Yang afuwun ini adalah salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau menyukai maaf ya Allah, maka maafkanlah diriku. Maka Nabi SAW mengajarkan secara khusus doa kepada Aisyah radhiyallahu anha dan juga secara umum kepada umat agar umat mengucapkan doa di Lailatul Qadar. Sehingga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala beliau menyatakan bahwasanya ad-du'a ahabbu ilayya, bahwasanya doa itu lebih aku sukai, kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, doa ahabbu ilayya fitilkal lailah ahabbu ilayya, doa di malam tersebut yaitu di malam Lailatul Qadar lebih aku sukai dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun bukannya maknanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri hanya membolehkan seseorang untuk berdoa tidak menyukai ibadah-ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran, mengerjakan sholat di Lailatul Qadar tersebut. Tidak demikian. Beliau merincinya, idza kana yaqra'u wa yad'u wa yarghabu ila Allah fi du'a wal mas'alah la'allahu yuwafiqu. Ya, apabila seseorang membaca Al-Quran di dalam sholat, dia juga berdoa kepada Allah di dalam sholat, dia berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, mungkin itu yang lebih ideal. Maka gambarannya diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, apabila seseorang beliau menghimpun semua ibadah tadi dalam satu ibadah, itulah yang terbaik. Dia sholat, dengan dia sholat kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian dia pun juga membaca doa. Tatkala dia melewati ayat-ayat rahmat, dia berdoa kepada Allah, memohon rahmat kepada Allah. Tatkala dia melewati ayat-ayat azab, dia berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari azab. Maka seseorang berarti telah menghimpun semua jenis ibadah dalam satu perbuatan, yaitu sholat. Di mana dia sholat, membaca Al-Quran, dan juga dia berdoa, maka inilah yang idealnya.
Kemudian teman-teman semuanya, sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, yang Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada kita, taharruha fil ashr al-awakhir. Carilah Lailatul Qadar tersebut di 10 malam terakhir. Oleh karenanya, sebagian ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, dia menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Dan jangan sampai seorang muslim hanya mengkhususkan malam-malam yang ganjil saja, karena memang benar ada beberapa hadis yang sabit, yang valid, yang menerangkan tentang Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil. Tetapi Nabi menyatakan taharruha fil ashr al-awakhir, carilah di 10 malam terakhir. Maka ada kemungkinan juga Lailatul Qadar itu juga turun di malam-malam genap, di malam 22, di malam 24, di malam 26, di malam 28, bahkan di malam ke-30. Oleh karena itu seorang muslim dia harus bersemangat di 10 hari terakhir untuk menggapai Lailatul Qadar. Dan amalan yang paling utama yang tadi telah disebutkan. Namun ada yang lebih utama lagi, yang jarang kita pahami, yang jarang kita sadari, yang banyak terlewatkan oleh banyak orang. Sehingga ada orang yang memfokuskan untuk sholat tarawih, sholat tahajud, sampai dia lupa sholat isya berjamaah. Bahkan ada orang yang saking antusiasnya tahajud, dia tahajud dari jam 1 sampai setengah 5, akhirnya dia pun juga lupa sholat subuh berjamaah. Padahal sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu adalah amalan yang besar. Amalan yang besar di Lailatul Qadar. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, anna ihya'aha yahsulu bi an yusalliya al-isya'a fi jama'atin wa ya'zim ala an yusalliya as-subha fi jama'atin. Menghidupkan Lailatul Qadar, yaitu itu didapatkan dengan seseorang dia sholat isya berjamaah dan dia bertekad untuk mengerjakan sholat subuh juga secara berjamaah. Dan ini juga yang dipahami oleh para ulama setelahnya, semisal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan man syahida al-isya wa subh Lailatul Qadar faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang menghadiri salat isya dan salat subuh di malam Lailatul Qadar tersebut secara berjamaah, berarti dia telah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar dengan sekedar dia salat isya secara berjamaah. Nah, ini diambil pemahaman ini oleh Ibnu Abbas dan oleh para ulama yang setelahnya tadi, semisal Imam Syafi'i, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan juga hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau menyatakan man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamun nisfi lailah wa man shalla al isya wal fajr fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala salat, dia seakan-akan salat setengah malam, separuh malam. Dan barang siapa yang salat isya dan salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan dia mendapatkan pahala, yaitu pahala salat semalam suntuk. Oleh karena itu teman-teman semuanya yang mereka memiliki kelapangan untuk iktikaf maupun yang tidak memiliki kelapangan untuk iktikaf karena disibukkan oleh bekerja dan yang lainnya, tetap bersemangat untuk menggapai Lailatul Qadar yang Allah telah terangkan, Lailatul Qadar khairum minal alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Maka kita harus antusias, bersemangat, optimis, berharap kepada Allah. Dan juga kita khawatir jangan-jangan ini adalah Ramadan kita yang terakhir, sehingga kita tidak memiliki peluang lagi untuk mendapatkannya di tahun-tahun berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.